dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mengampunkan dosa dan kematian melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersuka cita memuji dan menyembah nama Yang Kudus. Sungguh besar karya keselamatanmu melalui kebangkitan Yesus yang telah memberi kemenangan dan hidup yang baru bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi hikmat dan membuka jalan kami untuk melihat dan memahami keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kemuliaan dan pujian bagi nama sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita puji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3 kami puji dengan riang.
yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kita hadir pada hati kita, bagi kita untuk memberi berkat. Maka untuk itu kita serahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan sampai ayat 3. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sendiri tidak sesuai dengan kebenaran. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kadang kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami yang besar ini
tidak lari menghilangkan atas satu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, oleh karena Kami. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Anak Yesus Kristus pada setiap orang percaya. Amin. Hilangkan dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk merespon pengampunan dosa kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 sampai ayat 3, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu mendumaikan oleh terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenang teduh. Dosa bukan cobaan, jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah bagi
tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Dengarkan firman Allah yang menjadi dalam bacaan ini yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Keagungan dan semarak ada di dalam hatinya, kekuatan dan sukacita ada di dalamnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan, bawalah kesembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menghadap kepada Tuhan dengan berias kekudusan. Komentarlah kebenarannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah seluruh laut sukacita. Biarlah beria di padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk mengampuni bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan berpegang dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Amin, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai ayat 3. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku. Dan hujan miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuhi keluar suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, percaya dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita meningkatkan iman kita sesuai dengan kemampuan iman yang ditingkatkan oleh setiap orang percaya segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita, dimanapun kita selalu berjalan, Tuhan selalu mengiringi kita dalam perjalanan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 sampai ayat 3. Jalan Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia pandu, diberi damai surgawi asal iman Tuhanku. Suka duka dimakainya untuk kebaikanku. Suka duka dimakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, hiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari tegas di depanku datang air yang sedap. Dari tegas di depanku datang air yang sedap.
Di jalan nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mampu meninggalkan dunia, ku nyanyikan akan Dia kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan akan Dia kasih dan pimpinannya. Buat jemaat di Kamis Pontianak, edisi 26 April 2026. Pimpinan majelis dan seluruh majelis jemaat GKS mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana yang pertama, ibadah Minggu, sesi yang pertama 19 April 2026 dihadiri 30 orang, ibadah sesi yang kedua dihadiri 103 orang, ibadah sekolah minggu dihadiri 34 orang, sermon majelis dihadiri 16 orang, ibadah pasca seksi 6 dihadiri 35 orang, dan ibadah pertemuan gabungan dihadiri 60 orang. Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, ibadah panah pohon dilaksanakan hari Senin tanggal 27 April 2026 masuk pukul 19 WIB. Untuk keluarga Nyonya Sitwa Jamin Silalahi Inang Saragi dan keluarga Bapak Sepan Gogo Silalahi Inang Sibolon, dengan alamat Jalan Sepakat 2, Komplek Refresia Residen. Sekali lagi, pertemuan pada panah pohon akan kita laksanakan besok masuk pukul 19 WIB. Sermon majelis dan jam doa dilaksanakan hari Selasa masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Latihan pelayan persiapan untuk ibadah hari Minggu dilaksanakan hari Kamis masuk pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Latihan kurs seksi 6 dilaksanakan hari Kamis 30 April masuk pukul 17 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Pertemuan sektor hari Jumat, sektor 1 bertempat di rumah keluarga Bapak J. Simanjorang Minang Samas Nens Boto Tapea, beralamat Jalan Suwikno, Komplek Suwikno Permai 1 nomor 14A. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Bapak Jonam Damani Inang Saragi dengan alamat Jalan Sir Dalam Bumi Batara 1 jalur 2 B26. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Bapak Samas Sofentris Aminang Situa Febri Guru Saragi dengan alamat Jalan Budi Utomo, Paling Pangeran, Komplek Brand Si Udari. Baktian ibadah minggu sesi yang pertama akan dilaksanakan pukul 7.30 menggunakan bahasa Indonesia. Sesi yang kedua menggunakan masuk pukul 10 menggunakan bahasa Simalungun. Adapun model kebaktian minggu depan tata ibadah minggu kepitraan. Untuk kebaktian sekolah minggu masuk pukul 10 bertempat di gedung Serbaguna. Adapun setiap layanan
nanti bisa dibaca dalam warta yang akan dibagikan. Pemberitahuan ataupun tertugas pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2026, Seksi Nama Poso BKPS Pontianak mengadakan bazar makanan setelah selesai pada sesi yang kedua dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan retreat Seksi Nama Poso tahun 2026. Berita duka cita telah dipanggil Tuhan Bapa Ketua Japai Segalami pada hari ini tanggal 19 April 2026 jam 8.44 WIB di Pontianak dan sudah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan supaya diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 kita akan mengadakan penggalangan sate KPS untuk dana Agustus, yaitu melalui kantong yang keempat. Warta keuangan persembahan ibadah minggu sesi yang pertama jumlah persembahan Rp631.000. Persembahan ibadah minggu sesi yang kedua jumlah persembahan Rp2.032.000. Ibadah seksi sekolah minggu jumlah persembahan Rp292.000. Ibadah Pasca jumlah persembahan Rp238.000. Partong Baluran Tuhan jumlah persembahan Rp556.000. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Setua Jadi Kosaraki yang Buru Tarikan untuk Maret dan April Rp200.000, dari keluarga Sama Agus Desa yang Buru Barat untuk April Rp300.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Edward Saragi Pinang Buru Purba untuk kas gereja Rp250.000. Dari keluarga Bapak Setua Sudiarto Purba Pinang Buru Sudalai untuk pendeta Cek Andre Saragi, untuk pendeta Devi Jika Purba masing-masing Rp250.000. Sudah diterima bentuk dari keluarga Opar dan Opung Alvaro Sudalai untuk pendeta Cek Andre Saragi, untuk pendeta Devi Jika Purba, untuk majelis masing-masing Rp1.000.000, untuk kas kuliah Rp2.000.000. Sudah diterima bentuk dari keluarga Bapak Al-Butar Pinang Bursyumi, untuk pendeta Cek Andre Saragi, untuk pendeta Devi Jika Purba masing-masing Rp500.000, untuk kas kuliah, kas seksi Nama Poso, kas seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000. Sudah diterima janji iman tahun 2026 dari keluarga Bapak Tua Haloko Pinang Purba Rp21.000, keluarga Bapak Setua Dinarman Sarangi Pinang Buru Kirsan Rp30.000, dari keluarga Bapak Setua Dinarman Purba Pinang Buru Siaan, keluarga Bapak Setua Pinang Kirsan Pinang Buru Lingga, keluarga Bapak Setua Adamani Pinang Buru Purba, keluarga Bapak Sama Agus Kirsan Pinang Buru Tabaran, keluarga Bapak Sama Selesai Kirsan Pinang Setua Kebian Pinang Buru Saragi masing-masing Rp100.000, dari keluarga Bapak Prian Purba Pinang Buru Sudalai Rp200.000, dari keluarga Bapak Setua Sudianto Purba Pinang Buru Sudalai Rp500.000, dari keluarga Bapak Edward Saragi Pinang Buru Purba, keluarga Bapak Daniel Sihalo Pinang Buru Turki masing-masing Rp1.000.000. Sudah diterima iuran diakonia tahun 2026 dari keluarga Bapak Daniel Sihalo Pinang Buru Turki, keluarga Bapak Pendeta Devi Jika Purba Pinang Buru Sinaga masing-masing Rp250.000, dari keluarga Bapak Kasih Ipar Pinang Setua Roni Buru Saragi, keluarga Bapak Edward Saragi Pinang Buru Purba masing-masing Rp250.000. Saldo per 25 April 2026 dana tunai yang ada di bendahara sebesar Rp24.809.383. Adapun pengeluaran nanti dapat dibaca dalam muatan yang dibagikan. Laporan keuangan janji iman tahun 2026 saldo per 25 April
sebanyak 38.065.000 rupiah. Jemaat GKKS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertama, Inang Erika Dewi Barat, Bapak Elman Purba, Inang Sikua Miliria Guru Saragi, Inang Samas Magdalena Guru Silalali, Bapak Daniel Tri Andika Sihalohu, Inang SK Putri Dinawati Guru Purba, Bapak Armanda Putar-Putar, Inang Medi Guru Kuntri, Jonathan Sinaga, dan Minan Tia Saragi. Tuhan yang berkati, memberikan umur yang panjang dan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan setiap jemaat. Amin. Mari kita bersatu di dalam. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan surga atas setiap penyertaan Tuhan dalam kegiatan yang telah kami lakukan seminggu yang lalu. Tuhan yang berkarya dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya, dan kami memohon kepada-Mu kekuatan, semangat, dan penyertaan yang sempurna untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam minggu ini. Tuhan yang boleh mempersiapkan setiap majelis yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang mengetuk hati setiap jemaat agar memiliki kerinduan untuk boleh mengikuti setiap kegiatan tersebut. Kami memohon kepada-Mu agar hanya nama-Mu yang boleh kami muliakan dalam ibadah kami. Kami juga mengucap syukur atas setiap dana dan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami kumpulkan boleh dikelola, boleh kami pakai, dan berikan kami hikmat Tuhan untuk mengelolanya hanya untuk kegiatan gereja kami yang memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur atas 1 tahun yang Tuhan boleh tambahkan kepada jemaat Tuhan. Dan Tuhan yang selalu memberkati, memberikan umur yang panjang, kesehatan, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang boleh hadir dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan yang boleh menjadi solusi dari setiap permasalahan mereka. Dan Tuhan yang menjadi masa depan bagi setiap jemaat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh pendeta kita, pendeta Jepri Purba. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai ayat 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh meladeni impian dunia. Suka menuturkan semua
yang kuulangi betapa manisnya ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara tahun, karena Dia mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ingin menjelaskan kata Allah bagi kita, jemaat kita, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, atau pada minggu jubilate pada saat ini. Jemaat yang terkasih, saya tidak tahu ya bagaimana katakanlah kondisi kehidupan kita saat ini. Boleh kita katakan mungkin saat ini jiwa kita sedang lelah, sedang letih, pikiran kita sedang mudah belaka, hati kita mungkin membutuhkan kompas kehidupan dan berbagai beberapa perasaan yang lain. Tetapi mari sejenak kita menyiapkan hati dan pikiran kita seraya berdoa kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini yang mengajak kita untuk tadi bersorak-sorak kepada Allah. Jadi firman Tuhan ini bisa kita ibaratkan seperti air yang sedikit memberikan kesegaran pada jiwa kita, kepada jiwa yang mungkin lebih lelah seperti yang kami sampaikan, supaya jiwa kita bisa terang bersorak-sorak dalam hidup ini. Benar dalam hidup kita, jemaat Tuhan, selalu ada hal di mana titik-titik kehidupan kita bisa membawa kita kepada kejenuhan, kerusakan, sehingga membawa kita menjadi bersikap keputusasaan. Tapi firman Tuhan ingin mengajak kita pada saat ini jubilate, bersorak-sorak kepada Allah, dan ajakannya bukan hanya kepada kita pada saat ini, tapi kepada seluruh bumi. Dan ketika disampaikan kepada seluruh bumi kita melalui saat ini, bumi kita dengan segala peristiwa
yang terjadi, bukan dalam peristiwa yang membawa kita untuk bersuara. Perang masih menjadi berita yang terjadi pada saat ini. Perubahan iklim yang mengancam jiwa kita juga menjadi masalah. Begitu juga persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua membawa kita mungkin dalam sebuah pertanyaan. Mungkinkah persoalan di tengah kondisi kehidupan yang demikian? Itulah mungkin yang terjadi. Tapi walaupun demikian, sekali lagi kiranya firman Tuhan ini bisa sedikit memberikan kegalauan, ibarat air yang memberikan kesedaran bagi kita, sehingga kita bisa tetap berkata, hati kita, jiwa kita tetap bersorak-sorak bagi Allah. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, ada 3 yang ingin disampaikan kepada kita untuk mengajar kita untuk bisa bersorak-sorak atau berjubilat. Yang pertama, jemaat Tuhan. Jubilat itu dimulai dengan pekerjaan Allah. Sebelum sampai ke sini, perlu saya sampaikan kira-kira apa yang menjadi latar belakang bab ini. Jadi sebenarnya kami berkhotbah dengan khotbah dari Petrus. Karena khotbah kita ini adalah khotbah Petrus pada saat itu di Yerusalem ketika mereka menerima Roh Kudus pada saat itu. Ada orang yang mencurigai mereka itu yang kabur, karena itu Petrus tampil mewakili orang banyak itu. Dia berkhotbah menyampaikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Jadi kami berkhotbah dari khotbah Petrus, dan dari khotbah Petrus ini berkaitan dengan minggu kita Jubilate. Petrus ingin menyampaikan bahwa Jubilate itu harus dimulai dari kebangkitan Kristus. Apa maksudnya? Sebelum Roh Kudus atau sebelum Pentakosta, kita tahu bagaimana kondisi yang dialami oleh para rasul. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu memampukan mereka untuk bisa berjubilat. Sebelum mereka menerima Roh Kudus itu, jemaat Tuhan, mereka berada dalam kondisi yang menunggu janji daripada Tuhan, menunggu dalam kekhawatiran, mungkin juga dalam ketakutan. Tetapi setelah Roh Kudus itu memasuki hati dan pikiran mereka, maka Roh Kudus itu membuat para murid bisa berjubilat atau memuji bersorak kepada Tuhan. Ini yang pertama. Jadi jubilat itu, jemaat Tuhan, harus kita pahami dimulai dari pekerjaan dari Allah. Karena kalau kita melihat jubilat itu dimulai misalnya dari titik perbuatan manusia, maka dari khotbah yang di sini kita dilakukan di khotbah yang biasa orang berkata bahwa Yesus yang telah diberikan Allah kepada manusia, yaitu dia telah kamu bunuh dan telah kamu salibkan. Itulah perbuatan manusia. Jadi titik tolak untuk bisa berjubilat itu adalah perbuatan Allah. Dan apakah perbuatan Allah itu? Yaitu dengan cara membangkitkan Yesus yang telah mereka bunuh dan telah mereka salibkan. Kira-kira sederhana seperti ini. Mari kita lihat misalnya dalam kehidupan kita. Kalau kita memulai titik tolak untuk bersorak-sorak itu dari manusia, pengalaman kita atau dari dunia. Saya beri contoh. Filsafat. Salah satu filsafat yang terkenal sekarang itu filsafat Stoik yang berkata bisa berjubilat, bersorak-sorak, bersukacita itu mulai dari pengalaman manusia. Dengan cara apa? Berpikirkan. Berpikirkan. Kendalikan diri. Maka tidak akan bisa berjubilat. Itu kata masalah Stoik. Kalau kita dengarkan sekitar secara benar, tapi kalau kita berada di dalam, kita seperti kamu dengan baik. Karena filsafat itu, Stoik itu hanya membawa pengalaman itu hanya dalam diri manusia. Itu saja. Ada yang kedua, kalau titik tolak berjubilat dari diri kita ambil dari contoh psikologi. Psikologi positif, berpikir positif. Berpikirlah positif.
Ketika kita berpikir positif, maka hati kita akan tenang, maka pikiran kita akan damai, maka kita akan bersukacita. Kira-kira itu dua contoh yang bisa kami sampaikan. Ketika jubilate dibangun dari titik pengalaman manusia, maka apakah jubilate itu akan tetap kuat atau rapuh? Di awal mungkin kita katakan kuat, kan seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan pengalaman hidup kita, saya bersyukur, saya bersyukur karena apa? Karena saya berhidup seperti ini, karena saya berdapat seperti ini. Boleh seperti itu? Atau mungkin ketika kita mendengarkan bahwa kita ada yang ada spirit kita terhadap dengan Tuhan, ini yang terjadi. Ketika kita menggunakan titik tolak untuk berjubilate adalah diri kita sendiri dan apa yang ada di dunia ini, marilah kita kembali ke percayaan. Itu bukan sesuatu yang tetap, karena itu bisa ada dan berubah. Hati kita bisa senang hari ini, besok tidak ada, kita seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa kita sekarang. Ya ada kondisi yang baik. Besok-besoknya tidak ada. Kenapa? Karena titik tolak kita berada dalam titik tolak yang dangkal atau yang rapuh. Karena itu untuk berjubilate, kalau firman Tuhan mulailah dari titik yang benar. Apakah itu bekerja Tuhan di dalam kehidupan kita? Temukan itu. Dan ketika kita sudah temukan, maka sukacita kita, jubilate kita akan bisa bersifat kekal. Bahwa itu kita positif kata dari psikologi itu mungkin bisa boleh, tapi bisa tidak. Jadi temukan dan menurut para rasul itu ditemukan di dalam kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi jubilate yang pertama. Kemudian yang kedua, jubilate itu kata Bapak ini lahir dari keyakinan akan kebenaran Tuhan. Jemaat Tuhan hari ini jujur dalam kehidupan kita. Salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang menurut kita bisa sedih, tidak berjubilate ketika ada perasaan tinggal dalam orang-orang yang sangat tidak peduli, orang-orang cuek, orang-orang tidak memperhatikan kita adalah itu salah satu kebutuhan kita, dan itu bisa membuat kita hati dan jiwa kita lelah, jadi kita tidak bisa berjubilate. Tapi menurut Bapak Petrus ini, bahwa jubilate itu lahir dari keyakinan akan kebenaran. Kita yakin bahwa Tuhan itu tetap beserta dalam kehidupan kita, dan di sini mau tidak mau jemaat Tuhan harus berbicara iman kita. Bukan sesuatu hal yang bisa kita pikirkan, tapi harus lahir dari iman. Saya ambil contoh yang lebih sederhana dari ini. Bagaimana pencipta lagu orang Israel, dia bisa datang berjubilate karena dia ada Tuhan yang dalam mengenai dia, tidak pernah meninggalkan dia, sama seperti Daud, tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui jemaat Tuhan, haleluya berasal dari Samuel, seorang guru identitas ini lahir dari pengalaman sulit, pengalaman yang menghantui orang Israel. Pada saat itu kondisinya berumur dengan luar biasa kepada Tuhan. Dia sudah berkeluarga, ada istri dan ada 4 orang anaknya, itu semua. Pada saat itu orang tua Israel mengalami pengalaman hidup yang menyedihkan. Dia seorang pengusaha, tapi bangun dan untuk menenangkan hati mereka merasakan liburan, dan karena liburan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia terakhir berangkat, dia menyusul kira-kira seperti itu. Istri dan 4 orang putrinya ini berangkat liburan. Kemudian terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, kapal laut yang membawa keluarga dan penumpang yang lain dihantam ombak dan kapalnya pecah. Dan banyak penumpang yang tenggelam meninggal pada saat itu, termasuk 4 orang putri dari orang desa ini. Hanya istrinya yang selamat oleh
anak, dan istrinya inilah yang mengirimkan telegram kepada Radio Salford dengan satu kalimat telegram step but able. Setelah pilihannya sendirian. Kemudian Radio bersama dengan keluarga yang lain menyusul untuk menjumpai keluarga yang masih selamat dengan kapal yang berbeda. Dan ketiga kapal ini berada di tempat di mana kapal itu tenggelam, kapal ini sedang berhenti, dan semua penumpang atau keluarga diperkenankan untuk melihat. Disinilah kapal yang membawa keluarga mereka itu tenggelam. Orang ini juga kemudian berpikir seperti kapal, dia mengambil tugas semula dan dia memberitahukan bahwa orang putrinya ini berada di dalam samudra. Dia dulu supaya mesti dan dengan bayangan visualisasi itu dia sangat bergumul dengan imannya. Tetapi kemudian di dalam iman dan bayangan yang berkata Memphis dari seorang guru evangelis di Muripe Utara itu sesuatu pengalaman yang luar biasa dan firman Tuhan ini yang membuat dalam ini begitu luar biasa sangat memberkati kita buat apa setelah peristiwa ini. Kenapa timbul keyakinan orang yang bisa seperti ini dia tetap mampu berjiwa. Ini saya kira disebut Tuhan bukan di dalam pikiran kita, tapi dalam iman kita nyadari bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita apapun yang bisa. Yang terakhir, jubilanya itu bisa terjadi hatiku, jiwaku bersorak-sorak karena dasarnya pada perkara yang benar. Sebab Tuhan, kalau kita pikir atau esok ini dari kisah para rasul, kalau kita berkenan membaca kisah para rasul ini mulai dari kisah para rasul pertama sampai yang terakhir, ini kan kitab yang bercerita tentang bagaimana para rasul menjalankan tugas mereka. Kisah-kisah para rasul ada dari Petrus, kemudian nanti dilanjut dengan Paulus. Kalau kita membaca kisah para rasul ini, kita akan ketemu dengan satu pengalaman. Pengalaman mereka memberikan dan menyebutkan menceritakan dengan mereka bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Begitu banyak para rasul yang kita iman yang bersekusi dan Paulus sekalipun yang menjalankan penginjilan itu di dalam kondisi pergumulan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa sekali ketika mereka menjalankan penginjilan. Tapi mari kita lihat, walaupun seperti itu yang terjadi, tapi para rasul ini tetap berjuang. Mereka tidak mundur, mereka tetap maju, walaupun harus mati. Dan itu yang terjadi, mereka mati. Mereka mati. Stefanus mati, Petrus mati, Paulus mati, dan kita lihat sejarah gereja banyak orang yang mati di dalam imannya. Dan mereka tetap memandang kematian itu sebagai satu hal yang tidak menyedihkan tapi berjuang. Kenapa? Karena didasarkan pada pengharapan yang ada kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Bahwa hidup mereka tidak akan sia-sia di hidup saja. Akan ada karya Tuhan, akan ada berkat Tuhan akan mereka. Sederhananya ini menurut baru ini sedanglah kita katakan jiwa kita, pikiran kita, hidup kita sekarang tidak dalam kondisi baik saja. Benar, Tuhan tidak tahu benar baik dan memahami. Tetapi mari hidup ini bukan hanya berbicara satu hari saja. Bukan hanya esok, minggu, bulan atau tahun. Yang benar, saat ini bisa kita tempuh, tapi yang membedakan kita dengan tahun yang lain, apalagi dalam iman percaya kita. Ketika kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa iman kita memiliki sesuatu hal yang pantas untuk diperjuangkan kembali. Saat ini kita berada dalam diri dan terburuk dengan Tuhan berkata, pengharapan yang kekal. Di mana itu ada sesuatu hal yang hanya bisa dicapai oleh iman kita. Itu yang membuat kita bisa tetap berjuang. Dengan demikian, maka
jubilate dengan pengharapan yang kekal memampukan kita tetap kuat, tetap semangat di dalam iman kita dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan yang dengan firman ini telah dibarakkan seperti ini, yang membawa kesegaran dalam jiwa pikiran hidup kami, yang mungkin pada saat ini berada dalam tahap keletihan, keresahan, kelelahan, dengan berbagai pengalaman hidup yang menghantam kami silih berganti, yang membuat kami ya Allah bisa tidak bersukacita atau berjubilannya. Tapi kami bersyukur dengan kebenaran firman pada saat ini memampukan kami untuk bisa berjubilannya, dan semua ini ya Tuhan adalah anugerah yang dari Tuhan. Bapa kami yang baik, ajarkan kami dalam hidup ini agar mengenai segala sesuatu kami memiliki titik landas yang kuat, tidak dapat di mana jubilan itu dibangun dari titik yang benar, yaitu perbuatan di dalam kehidupan kami, tidak dari pengalaman manusia, tidak dari nilai-nilai persepsi yang kita bangun oleh dunia ini. Tapi jubilan itu harus kami mulai dari titik yang benar, yaitu memahami, menerima kekesalan dalam hidup kami. Jubilan Tuhan dibangun dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Hanya ya Tuhan, berikan kami iman, tambahkanlah kami iman, karena kami menyadari bahwa kami lemah dan kadang-kadang tidak percaya pada kami. Seperti pengalaman orang yang disangkut, walaupun mengalami satu pengalaman hidup yang berat, dia tetap bisa berkata, "Seorang berkuku di balik Yesus muripe tahu." Itulah yang kita jubilanya yang sebenarnya. Kami menerima kehidupan Tuhan kami ini di dalam tangan pekerjaan dan pengharapan yang dari dalam. Diberkatilah semuanya yang hadir pada saat ini. Ketika jiwa pikiran hati kami semua mendengarkan ini berada dalam kondisi yang membutuhkan firman, yang firman ini berikan kekuatan yang baru kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum membuka persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Bersembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah ajarmu kepada yang mampu. Mari kita memberikan persembahan ini.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah mengertikan dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang di hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber dari Padamu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau dengan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa baiknya berkat yang Kau beri, keistimewaan-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, jadilah berkat dan berguna terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.